Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas lanjutan pembahasan kitab Mabadi Awaliyah. Di dalam pembahasan Mabadi Awaliyah, yaitu kaidah yang ketujuh, Al-Qaidatus Sabi'atu. Kaidah yang ketujuh mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Tetap asal tetap sesuatu atas sesuatu. Asalnya tetapnya sesuatu atas sesuatu. Di sini ada 6 contoh. Al-amsilatu, misal-misal, minha, daripadanya, man akal akhiral laili. Nah, ini bagi orang yang berpuasa. Siapa saja yang makan di akhir malam. Wa syakka fi tulu'il fajri, dan dia ragu pada terbitnya fajar, apakah fajar sodik, ya, sudah terbit atau tidak, waktu subuh sudah datang apa tidak. Nah, orang yang makan pada akhir malam tersebut dan dia ragu pada terbitnya fajar, sahha shaumuhu, puasanya menjadi sah. Kenapa? Li'annal asla baqa'ul lail, karena sungguhnya asal itu baqa'ul laili, tetapnya malam. Jadi tidak batal puasanya orang yang makan di akhir malam kemudian dia ragu apakah waktu subuh sudah masuk atau tidak. Contoh yang kedua, man akala akhiron nahari, siapa saja yang makan di akhir hari. Ini orang yang berpuasa bila ijtihadin, tanpa ada ijtihad, ya, tanpa ada keputusan, ya, ambil sikap. Wasyakka fil gurubi, dan dia ragu apakah matahari sudah tenggelam atau tidak. Batala shaumuhu, maka batalah oleh puasanya. Kenapa? Li'annal asla baqa'un nahari, karena asalnya adalah tetapnya hari. Tetapnya hari. Jadi orang yang berpuasa kemudian makan di akhir hari itu tanpa dia melakukan ijtihad, ya, tanpa ada dia cari, ya, jam, ya, radio, kemudian dia ragu dalam penetapan tenggelamnya matahari, apakah matahari itu sudah tenggelam atau tidak, maka batalah puasanya. Kenapa? Karena asalnya tetapnya hari itu. Baik, contoh yang ketiga, ta'asaroz zaujani muddatan madidatan. Jadi dua orang suami ini mengalami kesulitan, saling mengalami kesulitan. Muddatan madidatan, waktu yang madidatan, panjang, ya, tawilah. Summa da'at adamal kiswati, kemudian istri itu mengklaim bahwa dia tidak pernah diberikan pakaian, wan nafaqati, dan nafkah. Oh, istri itu mengaku di masa kesulitan itu saya tidak pernah diberikan nafkah oleh suami saya. Nah, misalnya dia ke pengadilan begitu, ya. Fal qaulu qauluha, maka yang dibenarkan oleh hakim itu nanti qauluha qaulu zaujah, perkataan istri, ya. Li'anna baqa'ahuma, karena sungguhnya tetapnya keduanya itu pakaian dan nafkah itu adalah fi zimmatihi, pada tanggungan suami, wa adami ada ihima, dan tidak pernah ditunaikan oleh sang suami, yaitu terkait dengan pakaian dan nafkah. Jadi ada dua orang suami istri, sekali lagi mengalami kesulitan yang cukup panjang, kemudian istri mengklaim bahwa saya tidak pernah diberikan pakaian dan nafkah, maka yang dibenarkan oleh hakim itu adalah ucapan istri, karena tetapnya nafkah dan pakaian itu adalah pada tanggungan suami dan tidak pernah diberikan, kecuali nanti suami itu memberikan keterangan bahwa saya sudah memberikan nafkah pada istri saya, pakaian, uang gitu, nafkah lahir dan batin. Saksinya juga ada yang saya
berikan kepada istri saya. Dia bisa tunjukkan saksi-saksi bahwa dia sudah diberikan nafkah, ya baik itu berupa ya cash, ya, atau mungkin ada keluarga yang bisa menjadi saksi. Dia tetap diberikan pakaian, ya dibelikan di pasar pakaian, dan nafkah juga mungkin ada bukti-bukti transfer pada istrinya, ya, atau kwitansi. Nah, itu beda lagi. Ya, tapi ini yang dihukumi adalah apa yang disampaikan oleh istri, kecuali ada keterangan-keterangan dari suaminya yang menguatkan. Nah, itu nanti hakim yang menimbangnya. Kemudian contoh yang keempat, ikhtalafaz zaujani. Nah, ini berselisih dua orang suami istri. Kalau kita bilang zaujan berarti suami istri. Fitamkini, pada pelayanan istri terhadap suami. Jadi tamkin itu adalah manakala istri tetap di rumah suami, kemudian memberikan pelayanan kepada ya suami. Jadi tetapnya istri di rumah suami dan kemudian memberikan pelayanan kepada suami. Maka apa? Kalau terjadi perselisihan antara suami istri, masalah istri yang memberikan pelayanan kepada suami, maka yang dibenarkan adalah siapa? Fal qaulu qauluhu. Maka ucapan ya yang dibenarkan itu perkataan suami. Li'annal asla adamut tamkini, karena asalnya adalah tidak ada tamkin. Tidak ada pelayanan istri kepada suami. Fala yajibu alaihi an-nafaqata. Maka tidak wajib atasnya, tidak wajib oleh suami itu an-nafaqata, memberikan nafkah. Li'anna an-nafaqata tajibu bitamkini, karena sungguhnya nafkah itu wajib keluar bitamkini, dengan pelayanan istri kepada suami, tamkin. Jadi sekali lagi ada dua orang atau suami istri itu berselisih masalah pelayanan. Ya. Istri mengatakan sudah, ya, suami belum, maka yang dipegang adalah perkataan suami, karena pada dasarnya adalah tidak ada tamkin. Maka kalau istri tidak memberikan pelayanan kepada suami, maka tidak wajib diberikan nafkah. Kalau istri tidak melayani suaminya, ya melayani di atas ranjang, tidak mau digauli gitu, selalu menolak, maka istri yang selalu menolak ajakan suami untuk berhubungan intim itu tidak wajib diberikan nafkah, karena nafkah itu baru keluar manakala istri melayani suami, kecuali istri dalam keadaan sakit, beda lagi ceritanya. Jadi istri dalam keadaan sehat walafiat diajak berhubungan tidak mau, ya, berhubungan intim oleh suaminya tidak mau, maka tidak wajib nafkah. Ya. Tidak wajib diberikan uang karena dia termasuk ya pembangkang. Berikutnya yang kelima, minha ishtara ma'an. Seseorang membeli air, wadda'a binajasatihi, kemudian dia mengklaim bahwa air itu terkena najis, liyaruddahu, untuk dia kembalikan air tersebut. Fal qaulu qaulul ba'i, maka ucapan yang diterima itu adalah ucapan baik, ya, orang yang menjual. Li'annal asla taharatul ma'i, karena asalnya adalah sucinya air. Jadi ada seseorang yang membeli air, kemudian dia mengklaim bahwa air itu najis, untuk kemudian dia kembalikan air yang sudah dibeli tadi. Maka yang dibenarkan adalah ucapan orang yang menjual.
Karena sesungguhnya asalnya itu adalah air itu suci. Jadi yang dimenangkan adalah ba'i, seorang penjual tadi. Karena apa? Dia sudah beli air, kemudian dia mengklaim kenajisan air tersebut, bahwa setelah dia bawa pulang baru ngaku bahwa airnya najis gitu. Dia mau kembalikan. Maka yang dibenarkan di sini adalah siapa? Qaulul ba'i. Ya. Karena sungguhnya asalnya adalah kesucian air. Minha, yang terakhir, syakka fi tahir al-mughayyiri lil ma'i. Hal huwa qalilun aw kasirun fal aslu baqa'ut tahuriyati. Ragu pada kesucian air yang bercampur, ya. Air itu, ya, bercampur apa? Dengan sesuatu, sehingga apa? Air itu menjadi diragukan kesuciannya. Ya. Syakka fi tahiril mughayyiril ma'. Jadi kesucian air itu diragukan. Hal huwa qalilun aw kasirun, apakah sedikit atau banyak yang memberikan air itu menjadi apa? Menjadi najis gitu. Fal aslu baqa'ut tahuriyati, maka yang asalnya adalah tetapnya suci. Jadi ada orang yang ragu, ya, pada kesucian air itu. Dia berubah air itu, ya, berubah menjadi tidak suci. Apakah air itu sedikit yang menyebabkan dia bercampur itu sedikit atau banyak? Fal aslu baqa'ut tahuriyati, maka yang asal adalah tetapnya kesucian. Jadi apa namanya? Ini terkait dengan air, ya. Air yang berubah, ya. Berubah, ya, kesuciannya, ya, apakah yang menjadikan dia berubah itu banyak atau sedikit yang menyebabkan air itu terjadi perubahan sehingga tidak bisa dipakai wudu. Fal aslu baqa'ut tahuriyati. Nah, di dalam keraguan-raguan itu, maka di sini ada kaidah yang dipakai, fal aslu baqa'ut tahuriyati, maka yang asal adalah tetapnya kesucian air tersebut. Nah, jadi bisa dipakai untuk wudu. Kenapa? Karena ada keraguan-raguan pada kesucian air tersebut yang menyebabkan ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah. Apakah yang menyebabkan itu berubah air itu menjadi tidak suci banyak atau sedikit yang menyebabkan dia berubah air tersebut? Ya, seperti bercampur dengan minyak harum, ya, bercampur dengan apa namanya air zat atau najis misalnya, yang menyebabkan dia itu terjadi perubahan pada air tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ada keraguan-raguan dalam perubahan air tersebut, apakah perubahan air tersebut disebabkan oleh sesuatu yang banyak atau yang sedikit sehingga dia berubah? Nah, di situ dia ragu. Maka dalam keraguan-raguan ini, fal aslu baqa'ut tahuriyati, maka yang asal itu adalah tetapnya suci. Nah, itu saja, yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kaidah yang ketujuh. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asalnya tetap sesuatu atas sesuatu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.